Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Baru akan ada pertandingan lagi di Kamis pagi ya, melawan Arsenal ya, dini hari Kamis jam 3 seperempat. Semoga bisa reaksi pandangan mata nih. Ini sih merupakan game yang menurut United Identity adalah ujian sesungguhnya bagi Ruben Amorim. Karena 3 pertandingan sebelumnya ya melawan Ipswich, Bodo Glimt, dan juga Everton yang secara kualitas sebetulnya di bawahnya Manchester United. Dan kali ini kita akan melawan Arsenal yang merupakan kekuatan yang stabil selama 3-4 tahun ini dan merupakan salah satu Big Six yang kita udah lama nggak menang gitu ya, atau bisa mengimbangi khususnya di kandang Arsenal di Emirates. Sangat menarik untuk dinantikan apakah pola permainan atau game plan-nya Amorim ini bisa mengimbangin atau bisa ya setidaknya kalau bisa mengalahkan gitu ya bagus, tapi setidaknya game plan-nya dia ini bisa untuk fight terhadap klub-klub Big Six ya, itu sih, karena kan nanti kedepannya kita masih lawan Manchester City, masih tandang lawan Liverpool, masih juga ya Tottenham Hotspur. Nah, itu yang menurut gua jadi satu ujian yang besar untuk Amorim di minggu pekan tengah ini. Nah, dari 3 pertandingan yang udah dilakukan, ada mungkin 4-5 hal ya yang bisa gua petik gitu dari apa yang telah dilakukan Ruben Amorim. Yang pertama itu spirit ya, jiwa atau desire untuk menangnya Manchester United itu muncul lagi gitu. Itu yang pertama. Ya, waktu lawan Ipswich Town kan masih setengah-setengah ya, masih ada ke bawah-bawah regime lama gitu. Cuman pada saat melawan Bodo Glimt terlihat dari mereka tertinggal dulu 1-2, akhirnya keinginan untuk menang itu ada, desire untuk menang itu ada. Akhirnya kita bisa membalikkan keadaan. Kalau dulu kan semua pada ngomel-ngomel, termasuk gue gitu kan. Kalau udah nggak cetak gol atau udah ketinggalan, udah lemes, udah males, tambah bingung, ngejar bola, males kelihatannya, ya kan, wajahnya, bentuk gestur tubuhnya kayaknya nggak semangat. Cuman 2 pertandingan ini khususnya sih, ya, Bodo Glimt sama Everton itu terlihat gitu. Keinginan untuk menangnya ada. Jadi lu kalau udah punya perasaan seperti itu, kreativitas lo itu di lapangan keluar gitu loh ya. Ya kan golnya bisa aja dari tendangan sudut, bisa jadi bola mati, bisa jadi ngepres kayak Amad Diallo kemarin. Nah, yang penting desire to win-nya itu ada. Penyelesaian atau finishing juga akhirnya beres, kan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menurut United Identity juga kita harus mulai bisa untuk mencetak gol dari progressive play gitu, atau build up play. Progressive play itu pernah ya, progressive itu kan dalam sepak bola pernah gua jabarkan bagaimana lu membawa bola ke arah gawang ya, dalam jarak 5 meter atau dalam radius 5 meter gitu. Nah, ini progressive play ini yang membangun dari belakang, step by step, terus mulai ke tengah lapangan, mulai ke depan, ke sepertiga pertahanan lawan, sampai bisa akhir masuknya kotak penalti dan mencetak gol sebagai penyelesaian. Nah, ini nih kita belum lihat nih. Ya. Kalau bicara kemarin kita menang 4 gol, gol pertama dari set pieces ya, oke, bagus. Yang gol ketiga itu kan semua 2, 3, 4 itu kan ya berkat pressingnya Ahmad ya, sama 1 counter attack. Yang 2 ya, yang gol kedua dan gol keempat itu kan dari pressingnya Amad Diallo.
Pertanyaannya, kalau Amad Diallo nggak nge-pressing kan nggak akan tercipta gol dong. Nah, kalau Amad Diallo tidak memunculkan kreativitas itu atau ide itu dengan keinginan dia untuk menang, nah itu kan nggak terjadi gol itu. Atau kenapa cuma Amad Diallo yang muncul, yang punya keinginan itu untuk pressing, kenapa yang sebelah kirinya enggak? Nah ini cuman kalau progressive play, kita kan punya alternatif. Kalau yang itu nggak bisa kita lakukan, ya kita harus membangun serangan. Sebenarnya progressive play itu baru satu yang tercipta gol, yaitu pada saat golnya Højlund penentu kemenangannya lawan Bodo Glimt. Nah itu progressive play itu. Cara-cara itu tuh, membangun serangan seperti itu tuh yang kita harus bisa membuatnya gitu, ya, meng-create-nya lagi. Karena ya repot juga kalau misalnya itu kan kemarin juga ada kesalahan pemain Everton. Lah kalau pemain backnya nggak ada yang melakukan kesalahan, apalagi backnya Arsenal atau nanti backnya Nottingham Forest, sulit dong. Atau backnya Manchester City, nggak mungkin lagi, jarang lah. Tapi itu yang harus, progressive playing-nya itu yang harus kita lebih tingkatkan. Belum lagi nanti kita akan melawan klub-klub yang low block. Nah, kemarin kan gue bilang waktu Everton kan kita lebih Everton kan lebih agak terbuka lah mainnya, ya, agak jarak jauh permainan antar pemain. Bodo Glimt agak lebih mid block, ya. Makanya muncullah gol ketiga itu. Dan pressing terus kita. Cuman kalau kita ngedapat lawan yang low block atau mid block, mid block lebih ini lagi, mereka di tengah udah padat. Kita cuma bisa berkutat-kutat di lapangan kita sendiri aja. Nah, gimana tuh progressive play-nya tuh untuk bangun sedikit demi sedikit sampai kepada gawang, ke kotak penalti, dan eksekusinya. Nah ini yang harus diperhatikan oleh timnya Ruben Amorim. Terus yang ketiga mungkin masalah set pieces, ya. Ini sih bagus juga karena kita kemarin bisa mencetak gol dari set pieces, dan masalah defending set pieces kita juga kayaknya udah agak lama deh kita nggak pernah kebobolan lagi sejak awal musim, ya. Mungkin karena pelatihnya si Andreas Johnson ini, dan sekarang pun kayaknya asisten pelatihnya si Ruben Amorim juga ikut dalam melatih set pieces. Nah ini yang perlu harus diperhatikan, karena ya lo sendiri Arsenal kan, dengan ya mau dibilang dengan gayanya mereka yang ganggu kiper, sarung tangan kiper ditarik-tarik, dihalang-halangin. Nah ini harus dijadikan pelajaran nih, bahan video nih nanti nih, dilihat sama tim Amorim. Jangan sampai nih saat kita bertahan dalam set pieces, tendangan sudut atau tendangan bebas tidak langsung, ya kita harus melakukan improvement, ya, antisipasi terhadap hal-hal yang bisa membuat kita kebobolan. Begitu juga dalam penyerangan. Ya, ini yang menurut gua harus perlu juga ditingkatkan. Terus yang keempat ini mungkin masalah pertahanan, ya. Sekali lagi bukan permasalahan lawannya siapa, cuman kan di pertandingan kemarin kan kita terlihat kan bahwa serangan dari sayap itu menjadi berbahaya sekarang, ya. Tengahnya sih kita sih udah jarang, ya, pemain-pemain yang bisa lolos lapang gitu kosong sampai bisa, mungkin mereka gelar tiker kali kalau zamannya Ten Hag dulu kan. Ini bukan banding-bandingin, ya, sekali lagi. Bukan pengen menyalah-nyalahkan, enggak. Tapi dengan 3-4-3 sih udah jarang pemain lawan itu terlalu bebas di tengah lapangan. Tapi dari sayap sekarang nih, dari winger, kalau lo lihat golnya Bodo Glimt kan, itu serangan balik yang dari winger. Gol keduanya pun juga berawal dari wingernya. Kemarin itu Everton berapa kali dari wingernya itu bisa lolos, ya beruntung karena kualitasnya Everton sama ya penampilan bagus Andre Onana. Nah ini sisi defending ini nih, ya,
Kita kan nggak mungkin selalu bisa pegang ball possession. Kalau kita lost bola, second ball-nya tim lawan yang megang, mereka yang megang, kita kan harus dalam posisi bertahan juga. Nah, ini belum teruji nih, gue bilang. Kita belum teruji nih. Kita masih selalu menguasai bola. Bagaimana kalau kita yang dalam posisi tertekan? Ya, gimana dalam posisi kita ball possession kita yang kalah? Nah, defending ini belum teruji. Nah, ini yang perlu ditingkatkan lagi nih oleh Ruben Amorim dan staf pelatihannya. Terus jadi gue melihat bahwa 4 ini ya 5 lah sama tadi yang mengenai lawan Midlock, ini harus lebih ditingkatkan. Dan seperti gue bilang, gue pengen konsistensinya. Desire to win itu udah bagus ya, keinginan untuk menyerang, keinginan untuk menang itu udah bagus. Cuman yang tadi 3-4 item itu yang gue bilang, kita harus bisa membuat satu improvement, pengembangan. Ya. Jadi sepak bola itu bukan hanya masalah menang, terus kemudian lo ngomong, wah bagus menang. Seperti yang Ruben Amorim bilang, lu sekarang jangan dimanjakan dengan hasil deh. Ya. Lo lihat performance dulu nih. Performance udah gimana. Ya. Jangan kita jadi terlena dengan hasil. Nah, itu kan ibaratnya Ruben Amorim ngomong gitu. Oke, jadi hal-hal itu yang menurut gue coba ya identity ingin agar Ruben Amorim meningkatkan. Semoga ya bisa menjadi berkembang semakin baik. Nanti gue akan kasih preview mengenai lawan Arsenal. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.